Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, yang merupakan materi IPA SMP kelas 7 bab 8 semester 2. Materi ini nanti terbagi dua, ya. Yang bagian pertama ini membahas tentang lingkungan dan komponen penyusunnya, yang mana terbagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama pengertian lingkungan, yang kedua komponen lingkungan, dan yang ketiga satuan-satuan makhluk hidup. Kita bahas yang pertama, pengertian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu, baik berupa benda, kondisi, atau situasi yang ada di sekeliling makhluk hidup. Lingkungan juga diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Individu ini tentunya berupa makhluk hidup. Ya, kembali ke pengertian pertama tadi. Jadi yang ada di sekeliling makhluk hidup itu namanya lingkungan. Lingkungan bersifat dinamis, artinya selalu berubah sesuai dengan kondisi yang mempengaruhinya. Berubah mungkin menjadi lebih baik atau bahkan mungkin menjadi rusak, tergantung dari pengaruh dari komponen-komponen yang ada di dalam lingkungan tersebut. Nah, kita bahas yang kedua, komponen lingkungan, atau apa saja yang dijumpai atau yang berada di dalam lingkungan itu. Yang pertama ada komponen biotik, yaitu komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Contoh, manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik, atau mikroorganisme, atau makhluk hidup yang ukurannya kecil. Ya, sini ada manusia, ini ada hewan, tumbuhan. Nah, ini ada mikroorganisme atau jasad renik. Ya, misalnya bakteri, virus. Ya, seperti yang lagi tren sekarang ada virus corona. Yang kedua ada komponen abiotik, yaitu komponen yang terdiri dari benda mati. Contoh, air, tanah, udara, cahaya, dan lain-lain. Masih banyak yang lainnya, ya. Udah batu, pasir, apa ya, semuanya itu yang benda mati itu termasuk komponen abiotik. Nah, komponen biotik atau tadi yang termasuk makhluk hidup itu dikelompokkan lagi menjadi tiga. Ada produsen, ada konsumen, dan ada pengurai atau dekomposer. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, produsen. Produsen merupakan organisme atau makhluk hidup yang membuat makanannya sendiri, atau disebut juga sebagai autotrop. Membuat makanannya itu yaitu melalui proses fotosintesis. Tentunya yang bisa melakukan fotosintesis itu yang mempunyai zat hijau daun atau klorofil. Kalian sudah paham, itu berarti berhubungan dengan tumbuhan. Nah, contoh dari produsen ini adalah tumbuhan yang kita jumpai di darat, atau yang kita jumpai di air ada alga atau ganggang, ada fitoplankton. Fitoplankton ini adalah makhluk tumbuhan yang ukurannya kecil. Ya, contohnya di sini, ya. Ini misalkan padi, ya, sebagai produsen yang ada di darat. Ini ada alga atau ganggang yang ada di air. Ini fitoplankton yang ada di air. Yang kedua, konsumen merupakan organisme atau makhluk hidup yang bergantung pada organisme lain untuk suplai energi dan makanannya. Jadi dia ini tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, ya, sebagai konsumen atau pemakai atau pengguna. Nah, organisme ini disebut juga sebagai organisme heterotrof, ya, tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, berdasarkan makanannya, organisme ini terbagi menjadi tiga
ada herbivora atau makhluk hidup pemakan tumbuhan, ada karnivora atau makhluk hidup pemakan daging, dan omnivora, makhluk hidup pemakan segalanya ya. Sini misalkan ada jerapah makan rumput ya atau tumbuhan, ini ada elang ya pemakan daging, ini ada tikus ya, bisa makan daging, bisa makan tumbuhan. Yang ketiga, yang terakhir, ada pengurai atau decomposer, yaitu organisme atau makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa organisme lain atau makhluk hidup lain. Misalnya kalau ada makhluk hidup yang mati ya, dia akan membusuk. Kenapa dia membusuk? Ya karena diuraikan oleh organisme ini, pengurai ya, decomposer. Tuh. Atau ada tumbuhan menjadi udah mati kemudian lapuk. Ya, lapuknya ini karena diuraikan oleh organisme ini, decomposer atau pengurai. Contoh di sini ada bakteri, jamur, cacing tanah, dan serangga. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, tadi yang ke-1, kedua, ketiga, ini satuan-satuan makhluk hidup. Ya. Urutan satuan-satuan makhluk hidup dalam ekosistem dari yang kecil sampai yang besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, individu yang paling kecil, kemudian meningkat populasi, kemudian komunitas, dan ekosistem. Nanti ada yang lebih besar, ada bioma, ada biosfer ya. Kita bahas sampai ekosistem di sini. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, individu. Individu adalah satuan makhluk hidup tunggal, satu ya. Misalnya seorang manusia, berarti satu orang manusia, seekor hewan, atau sebatang pohon. Nah, di sini ada seekor kambing, berarti sebagai individu tunggal, satu ya. Kemudian yang kedua, populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama atau jenis yang sama, yang hidup di satu wilayah yang sama dan dalam kurun waktu yang sama. Misalnya 3 orang polisi, misalnya ada 3 orang polisi yang lagi apel pagi, misalnya ada di tempat tertentu, dia tiga-tiganya ada di situ, polisi tiga-tiganya kan satu jenis ya, satu tempat, satu waktu. Kemudian ada 500 batang pohon jagung misalkan yang ada di kebun. Nah, semuanya ini 500 itu pohon jagung semua ada dalam satu tempat dan waktu tertentu. Kemudian ada 5 ekor kambing di dalam kandang misalnya. Nah, kesemuanya kelima-limanya itu kambing ada di dalam tempat yang sama. Contoh gambar di sini misalkan ini ada 5 ekor kambing. Nah, tempat yang sama, berarti ini merupakan contoh populasi. Ya. Yang berikutnya, komunitas adalah beberapa populasi yang menempati daerah yang sama pada waktu yang sama. Misalnya, pada sebuah komunitas kebun terdapat populasi pohon kelapa, populasi pohon mangga, populasi rumput teki, populasi semut, populasi cacing tanah, dan populasi belalang. Nah, misalkan ini dalam sebuah kebun ya, ini ada beberapa pohon mangga, ada pohon kelapa, kemudian ada rumputnya, kemudian di sini ada belalang, ada cacing di tanahnya. Nah, ini kumpulan dari beberapa populasi itu dinamakan komunitas. Nah, yang terakhir ada ekosistem. Adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, di sini ekosistem itu ciri utamanya itu ada interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Artinya komponen-komponen di dalam ekosistem itu ada yang makhluk hidup, ada benda mati, dan saling berinteraksi. Kalau komunitas tadi hanya kumpulan makhluk hidup aja. Kalau di sini ada makhluk hidup, juga ada makhluk tak hidup. Contoh di sini misalnya di sini ada jerapah yang lagi minum. Nah, air ini kan benda mati ya, atau abiotik. Sedangkan jerapahnya itu makhluk hidup. Jadi berinteraksi dengan air. Karena apa? Jerapah minum air. Ya, berarti di sini ada interaksi antara makhluk hidup dengan benda mati, antara jerapah dengan air. Kemudian
Di sini ada beberapa jenis makhluk hidup. Ya, ada beberapa juga. Jadi intinya kalau ekosistem itu membahas tentang interaksinya antara komponen-komponen yang ada di dalamnya. Nah, ekosistem sendiri terbagi menjadi dua. Ada ekosistem alami, yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya pengaruh atau campur tangan manusia. Contoh, ekosistem gurun pasir, ekosistem hutan tropis, ekosistem hutan gugur, ekosistem laut, ekosistem sungai, ekosistem danau, dan lain-lain, ya, yang terbentuk dengan sendirinya, ya, tanpa ada campur tangan manusia. Kemudian yang kedua, ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Misalnya kolam, ada kolam ikan, ekosistem kolam, waduk, kemudian sawah, ladang, dan kebun. Pak, akuarium gimana? Bisa juga, ya. Akuarium misalkan udah di situ sudah ada airnya, ada ikannya, ada rumputnya, berarti udah termasuk ekosistem buatan, ya. Nah, coba sekarang perhatikan ada 4 gambar di sini, ya. Dari keempat gambar ini, coba kita tentukan mana yang termasuk individu, mana yang termasuk populasi, mana yang termasuk komunitas, dan mana ekosistem. Lihat gambar yang pertama. Di sini miniatur laut, misalnya ini laut, ya. Di sini ada ikan besar, ada ikan kecil, kemudian ada air, ada rumput laut, ada kura-kura. Kira-kira ini sebagai apa? Apakah individu, populasi, komunitas, atau ekosistem? Ya, betul, ekosistem, ya, sebagai ekosistem. Nah, sekarang gambar yang kedua, yang ini. Di sini ada berapa jerapah, ya, sekelompok jerapah. Kemudian ini apa? Keledai atau apa, ya? Ada beberapa keledai terhalang sebelah sana. Kemudian ini ada burung, ada beberapa burung. Jadi ada beberapa kelompok makhluk hidup yang ada dalam satu tempat. Apa tadi? Ya, betul. Adalah komunitas. Ya, komunitas. Berapa kelompok makhluk hidup yang terdapat dalam satu tempat dalam waktu tertentu. Nah, kemudian di sini yang gambar ketiga ada sekelompok jerapah, ya. Ini ada beberapa ekor jerapah, semuanya jerapah satu jenis, tapi jumlahnya lebih dari satu. Disebut sebagai apa? Ya, betul, sebagai populasi, ya, populasi. Dan ini yang terakhir adalah individu. Dia cuma sendiri, ya, sendiri. Jadi ada individu yang paling kecil, kemudian populasi, komunitas, dan ekosistem. Nah, sekian dulu untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.